See the light. Kita akan melihat terang Kristus. Banyak orang bilang tahun ini tahun kegelapan. Tetapi di dalam firman Tuhan, ketika Allah menciptakan langit dan bumi memang masih gelap gulita. Tuhan bilang jadilah terang, dan terang itu jadi. Ketika manusia ada di dalam dosa, kuasa dosa menguasai bumi ini, maka sang terang itu datang ke dunia ini dan kegelapan tidak menguasainya. Yang percaya bilang amin. Dan janji see the light akan kita lihat tahun ini. Yang percaya katakan amin. Saudara antusias menghadapi tahun baru saudara ya. Jangan cuma senang waktu pakai baju baru. Tahun baru juga antusias yang baru. Karena harapan yang baru, berkat Tuhan yang baru, selalu baru setiap pagi. Itu Alkitab bilang. Jadi kita antusias. Saya tahun ini saya komitmen untuk kalau mau bawa firman, kalau datang ke gereja saya harus antusias. Karena kenapa? Karena antusias itu menulai. Dan Tuhan suka itu antusias. Supaya orang jemaat Tuhan datang loyo, lihat pastor antusias, jadi antusias lagi. Iya kan? Saudara mau pendeta seperti apa? Yang loyo atau yang antusias? Yang antusias. Kalau pendetamu antusias, saudara harus antusias. Karena like pastor, like church. Kalau saudara tidak antusias, berarti mesti tanya, siapa gembalamu? Yang antusias katakan saya. Saudara, pagi ini saya mau kasih tema firman Tuhan, the power to change. Katakan the power to change. Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Yang setuju katakan ya. Banyak orang suka perubahan tetapi tidak pernah berubah. Dan mereka bilang saya butuh mujizat. Anda butuh perubahan. Anda harus berubah. Hanya orang gila yang mengharapkan hasil yang berbeda dari tindakan yang sama. Itu Albert Einstein bilang. Dan karena kegilaannya, kita bisa menikmati banyak temuan-temuan yang kemudian menolong kita untuk melanjutkan hidup ini. Hidup yang nyaman ya. Nah, selama kunjungan kemarin di rumah jemaat, kalau ada yang belum sempat dikunjungi, tolong hubungi saya. Karena pastor juga manusia, lupa juga saudara. Hubungi saya untuk dikunjungi, oke ya? Karena masih ada kuncikan tanggal 31 Januari. Selama kunjungan saudara, saya banyak melihat resolusi, keinginan, kerinduan, doa, harapan dari jemaat Tuhan supaya hidup mereka bisa menjadi lebih baik. Minimal lebih baik dari tahun kemarin. Minimal tak tambah sadiki, tak tambah satu langkah di dalam kehidupan ini. Minimal kalau dulu sakit kepala dengan batuk, minimal kurang sakit kepala, batuk soalnya tidak ada. Lebih baik dari tahun yang lalu. Saat resolusi kita ingin hidup kita jadi lebih baik. Tuhan kalau boleh hidup saya jadi lebih baik. Dan tentu saudara, saya juga ingin supaya hidup saya lebih baik. Kita semua ingin supaya hidup kita jadi lebih baik. Lebih baik dalam kesehatan. Lebih baik dalam ekonomi, finansial. Lebih baik dalam pekerjaan. Lebih baik dari tingkatan kita sebelumnya. Lebih baik berkaitan dengan hubungan kita di dalam keluarga. Lebih baik berkaitan dengan pekerjaan dan pendapatan kita. Lebih baik. Dan Tuhan selalu ingin supaya setiap orang yang percaya kepadanya itu hidupnya lebih baik. Makanya Tuhan bilang, Tuhan ciptakan hari pertama, Tuhan melihat segala sesuatu itu sungguh amat baik. Dan di Kejadian kedua, pasal 2 dan 3, Tuhan bilang sama manusia, make it better. Bikin itu jadi lebih baik. Usahakan itu supaya jadi lebih baik. Dan hari ini saya berdoa supaya hidup kita akan mengalami perubahan yang signifikan. Hidup kita akan semakin lebih baik lagi. Melalui firman Tuhan, kita akan belajar bersama-sama
bagaimana cara hidup yang lebih baik di dalam Tuhan. Kalau ada cara, kalau ada rumus, strategi yang bisa mengubahkan hidup kita menjadi lebih baik, maka saya akan kasih tahu hal itu. Tapi menurut pengalaman dan menurut firman Tuhan yang Tuhan catat, cara untuk menjadi lebih baik cuma satu, saudara. Cara untuk kita menjadi lebih baik, hidup kita diubahkan adalah dengan firman Allah. Yang setuju katakan amin. Saya waktu batulis, babeking, kita berdoa, Tuhan apa tuh mau kasih pak jemaat? Firman Tuhan. Kita dengar khotbah, kita baca Alkitab, kita baca tulisan, artikel. Apa yang mau dikasih sama jemaat untuk tahun ini? Firman Tuhan. Nggak ada ide. Saudara, kalau orang pastor kasih tema bulanan, biasa blank. Tapi selalu ada, apa yang mau dikasih sama jemaat? Firman Tuhan. Dan Tuhan bilang, kalau ada cara yang lebih baik untuk mengubahkan hidup jemaat Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, itu cuma satu, dengan firman Tuhan. Tidak ada yang bisa mengubah hidup kita selain firman Allah. Hanya firman Allah yang sanggup mengubah hidup manusia. Jadi saudara, bagaimana firman Allah bisa mengubahkan hidup kita? Bagaimana cara supaya firman Allah ini bisa mengubahkan hidup kita? Mazmur pasal yang ke-119 ayat 130. Mazmur 119 ayat 130. Firman Tuhan berkata begini. Bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Bahkan orang bodoh sekalipun akan menjadi orang yang penuh dengan pengertian ketika firman Allah itu disingkapkan. Cara yang pertama, bagaimana supaya hidup kita diubahkan dengan firman Tuhan. Cara yang pertama, change your life with speaking the word of God every day. Ubah hidupmu dengan memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Yang setuju bilang amin. Tuhan, ubahkan hidup saya. Mau bilang firman Tuhan enggak pernah. Pesoele anak ini, papa mau jalan, cuma ada menangis akang. Kita dulu dapat tegur begitu hampir setiap hari. Karena belum dapat doi jajan di sekolah. Makanya kalau anak nih mau, apa tuh, papa mau keluar, mau perlu apa? Doi jajan, kenapa? Nah, bukan tangisan anakmu yang membuat Anda jadi soe, tapi karena perkataanmu. Mau diberkati Tuhan, tetapi tidak mau memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Mau berkat Tuhan setiap hari, selalu baru setiap hari, tetapi tidak mau memperkatakan perkataan firman Tuhan setiap hari. Mendengar firman itu baik, tetapi memperkatakan firman Tuhan juga punya kuasa. Ya benar, kalau saudara setuju dengan firman Tuhan, katakan amin, jangan takut-takut. Saya catat di sini, Anda tidak akan pernah tahu seberapa besar kuasa perkataan kita. Seberapa berkuasanya perkataan kita. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, tergantung menggemakan apa saudara. Hidup atau mati. Siapa suka menggemakannya, maksudnya memperdengarkannya, akan memakan buahnya. Wah, luar biasa ya. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya.
Tahukah kita bahwa manusia pertama jatuh ke dalam dosa itu karena godaan setan, karena perkataan. Oh benar saudara. Saudara tidak percaya? Mari kita lihat di dalam Alkitab kita. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang pertama. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang pertama. Kejadian 3 ayat 1 bilang begini. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu, mari kita sama-sama katakan DP kata berikutnya. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Kalau ini ular ini bisu, tidak bisa berkata-kata, Hawa tidak akan bisa digoda. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Ternyata awal juga manusia jatuh karena perkataan. Dan saudara tahu, kalau sekarang saudara bicara sama ular nggak akan mengerti. Dan kita nggak akan mengerti perkataan ular karena dia memang sudah tidak bisa bicara lagi. Dan saya percaya salah satu kutukan Allah terhadap ular adalah tidak bisa berbicara bahasa manusia. Benar ya? Siapa yang bisa bicara dengan ular di sini? Saudara lihat video pawang ular dipatuk sama king cobra mati. Bisa bicara sama king cobra kata dia. King cobra patok. Tak lupa di nama siapa, tapi kalau saudara baca pernah ada ya baru-baru ini. Makanya artikel banyak bagaimana cara mengatasi racun gigitan ular beracun. Nah, perkataan. Jadi saudara, iblis bekerja dengan cara perkataan. Salah satu cara iblis bekerja dengan perkataan. Di dalam pikiranmu juga iblis berbicara lewat perkataan. Sudah jom masuk gereja, kan online bisa. Betul ya? Atau ada ilham-ilham lain yang tanpa perkataan. Pukul pa dia. Masa dia haga miring pangana. Nah itu anak remaja lebih mengerti itu. Sudah coba kerja, nanti dapat warisan. Itu perkataan-perkataan iblis, walaupun itu tidak terdengar, tetapi itu yang timbul di dalam pikiran-pikiran kita. Iblis bekerja dengan perkataan, karena perkataan punya kuasa. Amsal bilang, menghidupkan atau mematikan. Jadi saudara, jangan izinkan perkataan iblis yang menguasaimu. Pastikan perkataan yang engkau dengar hanya perkataan firman Allah setiap hari. Saudara boleh rugi kemarin, tapi hari ini perkataan firman. Saudara boleh gagal kemarin, tetapi hari ini perkataan firman. Karena kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jangan bawa-bawa saudara. Perkataan firman setiap hari. Banyak orang gagal. Pendeta pun gagal memperkatakan firman setiap hari. Makanya ini juga kena sama saya. Bukan hanya kita, teman-teman, jemaat Tuhan. Tetapi semua orang harus belajar untuk memperkatakan firman setiap hari. Karena firman punya kuasa. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah berfirman. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ketika dunia ini dalam kegelapan, firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Banyak orang suka Allah bekerja di dalam hidupnya tiap hari, tetapi dia tidak mau memperkatakan firman Allah. Banyak orang suka supaya hidupnya diangkat oleh Tuhan, tetapi dia tidak mau memperkatakan firman yang mengangkat kehidupannya. Simple saudara. Karena firman Tuhan
Kenapa harus memperkatakan tiap hari? Karena firman Tuhan itu tersedia untuk kita setiap hari. Bukankah Alkitab bilang firman itu ada di dalam hati mereka? Tanpa Alkitab, tanpa buku kitab, firman itu ada di dalam hati kita setiap hari. Yang pernah mendengarkan firman tanpa membaca, yang pernah Tuhan kasih ingat kembali firman Tuhan tanpa membaca dan dia kemudian dikuatkan. Angkat tangan bilang saya. Saya pernah, sering saudara. Makanya powerful memperkatakan firman setiap hari. Matius 21 ayat 21 dan 22. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ternyata saudara, perkataan itu selalu korelasi dengan imanmu, dengan kepercayaanmu. Selalu saudara. Kalau saudara perkatakan firman, saudara akan tahu bahwa saya punya iman. Kalau saudara tidak mau memperkatakan firman, ragu-ragu memperkatakan firman, saudara tahu di dalam diri saudara, saudara tidak percaya sama Tuhan. Kurang percaya. Pastor, kita percaya Tuhan, kurang percaya. Alkitab bilang, kalau saudara percaya, saudara akan memperkatakan. Kalau saudara memperkatakan, membuktikan saudara punya iman kepada Tuhan. Perkatakan saudara, setiap hari perkatakan. Belum terbukti, toh nggak ada ruginya kalau saudara perkatakan firman. Minimal ibu-ibu 15.000 kosakata satu hari mau bilang, minimal, tak kurang. Untung toh. Daripada suami tidak mendengar, suami cuma dengar 1.000 kosakata, 14.000 apa? Bilang jo firman. Mang ada dinding no, atau kalau supaya tidak kagok, mang ada kaca. Perkatakan firman, 14.000 kosakata. Laki-laki kita nih tahu berapa. Ada pendeta bilang, mulut diciptakan hanya satu, tetapi mulut itu menguasai dunia. Bayangkan kalau mulut diciptakan adil. Seperti telinga, 2. Seperti mata, 2. Mulut 2. Bayangkan. Karena berkuasa. Yosua pasal yang ke-6 ayat 10. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu. Telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakannya kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Ini perjalanan mengelilingi tembok Yeriko. 6 hari, hari pertama putar satu. Hari kedua putar. Hari ketiga putar. Keempat, kelima, keenam putar. 6 kali berputar, nyandak bicara. Apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Tapi ketika mereka memperdengarkan suaranya, bersorak, yang terjadi runtuh tembok Yeriko. Itu firman yang kadang orang so baca-baca, mar orang enggak jadi. Iya kita aja, iyo Kang. Benar. Apa yang membedakan? Apa yang membedakan 6 hari dan 6 kali pada hari yang ke-7 mereka mengelilingi tembok Yeriko? Apa yang membedakan? Mereka pegang senjata sama, dengan orang yang sama, jumlahnya sama, dengan cara jalan yang sama.
Apa yang membedakan menurut Alkitab? Ketika mereka berkata, mereka bersorak, runtuh tembok Yeriko. Perkataan, saudara, sederhana tetapi mengubahkan. Daripada orang perkatakan perkataan yang sia-sia kepada anak-anak, kepada orang-orang yang kita kasihi, perkatakan perkataan berkat. Perkatakan perkataan firman Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Bagaimana cara supaya kita bisa mengubah hidup kita dengan firman Tuhan? Speaking your life, change your life with speaking the word of God every day. Pertama. Yang kedua, saudara, bagaimana cara supaya firman Tuhan itu akan mengubahkan hidup kita? Change your life by doing God's word. Ubah hidup kita dengan melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Saudara, kekacauan yang terjadi di dalam dunia ini adalah karena manusia tidak mau melakukan firman Tuhan. Yang setuju bilang, saya setuju. Benar, saudara. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon di dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kekacauan terjadi karena tidak melakukan firman Allah. Mengabaikan firman Allah. Ketika kita mengabaikan firman Allah, tidak melakukan firman Allah, maka kekacauan mulai terjadi. Satu hari tidak lakukan firman, 1% kacau. 2 hari tidak lakukan firman, 2% kacau. 3 hari 3%, 10 hari 10%, 20 hari 20%, dan seterusnya, saudara. Sampai kita melakukan firman Allah, maka pemulihan atau keteraturan itu akan terjadi dalam hidupmu. Sampai Anda melakukan firman Allah. Sampai kita melakukan firman Allah. Dari mana saya tahu? Allah bekerja dalam keteraturan melalui firman-Nya. Kejadian pasal yang pertama. Karena panjang sekali, saya cuma simpulkan saja. Allah bekerja dalam keteraturan melalui firman-Nya. Hari pertama, jadilah terang. Dan terang itu jadi, Allah memisahkan terang dan gelap. Pertama terang, terang dan gelap dipisahkan hari pertama. Hari kedua, jadilah cakrawala. Cakrawala dinamai Tuhan itu langit. Langit untuk memisahkan air yang ada di atas dan air yang ada di bawah. Yang ketiga, hari ketiga Allah memisahkan daratan dan lautan. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Hari ketiga. Lihat, hari pertama Allah menciptakan terang, jadilah terang, Allah memisahkan gelap dan terang. Hari keempat, Allah menciptakan benda-benda penerang. Untuk menguasai siang matahari, untuk menguasai malam, bulan dan bintang-bintang. Cocok? Cocok. Hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala, Allah memisahkan antara air yang di atas dan air yang di bawah. Hari kelima Allah menciptakan binatang di air dan burung-burung di udara. Cocok, mix, teratur, saudara. Hari ketiga Tuhan memisahkan darat, laut dan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Hari ketiga, hari keenam Allah menciptakan ternak, binatang melata, binatang liar, dan manusia. Saudara bayangkan kalau manusia diciptakan hari pertama. Tapi manusia diciptakan setelah segala sesuatunya siap, teratur dengan baik. Allah menciptakan manusia. Semakin hari semakin baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama.
Dan selanjutnya itulah hari kedua. Dan Allah melihat segala sesuatu yang diciptakannya itu baik. Semakin hari semakin baik. Firman Allah menjadikan hidup kita setiap hari menjadi lebih baik. Jika ingin keluargamu, usahamu, hidupmu, kesehatanmu diberkati oleh Tuhan, lakukan firman setiap hari. Engkau boleh sakit sekarang, tetapi ketika firman dilakukan, maka kesehatanmu akan semakin meningkat, semakin bertumbuh, semakin lebih baik, semakin lebih baik. Engkau boleh bakalai, keluargamu boleh bakalai. Karena memang tidak ada keluarga yang tidak bakalai. Pendeta pastor keluarga pernah bakalai? Ya pernah lah. Tapi ketika kita melakukan firman, memperkatakan firman dan melakukan firman, maka hubungan itu kemudian mulai dipulihkan. Hubungan itu kemudian mulai dipulihkan. Semakin hari semakin lebih baik. Semakin hari semakin lebih baik. Yakobus pasal yang pertama ayat 22, 23 dan 20 sampai 25 berkata begini. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Setiap hari kita ibadah, tidak ada jo perubahan. Sama jo kote. Setiap hari kita lihat tapi muka di cermin. Waktu kita pulang, balik belakang, so lupa tapi muka pe model. Sama itu. Waktu saudara datang beribadah, saudara pulang dan tidak melakukan firman, hidupmu tidak akan berubah. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Woi, perbuatannya benar saudara. Berbahagia. Kalau saudara belum berbahagia, resolusi apa? Tambah bahagia. Gampang. Lakukan firman. Pastor kita kok kurang bahagia? Tidak melakukan firman. Itu betul ya? Maaf kalau terlalu jujur. Tetapi supaya kita mengerti, oh iya Kang Pastor, lakukan firman. As simple as that. Hebat ya. Karena dorong kok beresolusi mau jadi jago bahasa Inggris. Kita bilang, aduh kita ada resolusi bahasa Inggris mau jadi jago. Mar biar jo daripada tak tinggal iko-iko jo no. As simple as that. Iyalah. Kan kalau baik kenapa kita tidak ikuti? Baik kok. Wih cuma iko-iko. Biarkan belum bilang iko-iko. Baik kok. Iyo. Daripada iko mata Merlin bilang. Yehezkiel 12 ayat 28. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka. Beginilah firman Tuhan. Tidak ada satupun. Katakan saudara sama-sama, tidak ada satupun. 1, 2, 3. Tidak ada satupun dari firmanku akan ditunda-tunda. Tidak ada satupun. Apa yang kufirmankan kan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kalau ada janji kepastian untuk hidupmu untuk tahun ini, itu hanya firman Tuhan. Kalau ada yang mau pasti sepasti-pastinya menjamin 100% pasti hidupmu tahun ini, hanya firman yang menjamin. Tidak ada satupun. Firmannya pasti terjadi. Pasti saudara. Dan yang berfirman ini Tuhan. Bukan Pastor Ramli yang bilang. Firman Tuhan. Saya hanya menyampaikan. 1 Petrus 1 ayat 25. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Oh haleluya. Tahun 2023 dapat lihat di situ. Tetapi firman Tuhan tetap untuk tahun 2023. 24 lagi, 25 lagi, tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil
kepadamu. Weh, yang mendengar kepadamu katakan amin. Terjadi dalam hidupmu. Jaminan firman Tuhan tidak pernah mengecewakan. Jaminan janji Allah tidak pernah gagal dan terlambat. Tidak akan ditunda-tunda, pasti digenapi. Perkatakan firman setiap hari. Lakukan firman setiap hari. Supaya engkau tidak lupa wajahmu. Lakukan firman. Mungkin itu inspirasi dari tukang foto kan. Karena orang kadang lupa, tapi muka kotek model apa. Jadi jadilah foto, ciklik supaya orang lihat, oh napa kotek tapi muka. Tapi muka kotek memang miring sebelah kan. Semua orang pemuka tidak sama. Sebelah pasti berbeda. Yang kanan berbeda dengan yang kiri. Tetapi firman Tuhan pasti. Saudara mau hidup berubah? Tahun ini penuh pengharapan. Hidup di dalam kemenangan bersama Tuhan. Berbahagia, sehat selalu. Penuh dengan mujizat dari Tuhan. Perkatakan firman setiap hari, lakukan firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati hidupmu.